Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Uswatuna Sanak. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai perencanaan karir sesuai dengan bakat dan minat. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam minat dan macam-macam bakat. Nah, kali ini Ibu ingin anak-anak Ibu bisa merencanakan karir sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, Ibu ingin siswa Ibu mampu menyebutkan dan memahami perbedaan antara bakat dan minat. Kemudian, Ibu harapkan kalian mampu mengaitkan antara bakat dan minat terhadap berbagai macam bidang karir. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis bakat dan minat yang dimiliki untuk perencanaan karir masing-masing. Siswa juga diharapkan mampu memilih bidang karir sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, sehingga kalian mampu merancang perencanaan karir yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin mengajak kalian untuk tebak gambar. Nah, di sini ada 3 gambar. Kira-kira gambar yang pertama itu sedang memegang gitar itu bakat apa? Oke, tepat. Bakat musikal ya. Nah, di sini ada yang mempunyai bakat musikal? Oh, ada beberapa. Baik. Kalau yang di tengah kira-kira itu bakat apa? Oke, betul. Bakat interpersonal ya. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki bakat interpersonal ini dia anaknya sangat suka gitu berteman dengan siapa saja gitu, humble ya. Nah, yang terakhir kira-kira gambar terakhir itu bakat apa? Betul, bakat intrapersonal. Kalau bakat interpersonal kebalikan dari interpersonal ya. Dia cenderung lebih memahami dirinya sendiri, mengamati dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya. Baik, betul. Oke, nah sekarang Ibu ingin kalian menyaksikan video berikut ini. Tolong diperhatikan ya, kira-kira di video tersebut itu adalah pekerjaan apa, bidang karir apa. Oke, yuk kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, nah tadi kita sudah menyaksikan sebuah video. Coba Ibu ingin tanya anak-anak Ibu, kira-kira dari video tersebut itu seorang apa? Iya, betul, seorang arsitektur. Nah, dia sedang membuat desain gitu ya, sedang membuat sebuah gambar untuk sebuah bangunan atau konstruksi gitu ya. Nah, kira-kira coba sekarang Ibu tanya, kalau seorang arsitektur ini untuk menjadi seorang arsitektur, bakat apa yang harus dimiliki? Tepat, ya. Bakat visual spasial. Jadi dia bisa berimajinasi gitu, membayangkan sebuah gambar untuk diterapkan gitu ke keadaan yang sebenarnya. Kemudian juga untuk menjadi seorang arsitektur ini, kira-kira kalian bisa masuk SMK atau SMA yang mendukung, kira-kira SMK apa? Betul, tepat. Bisa SMK jurusan misalnya multimedia ya. Nah, dengan dia memasuki SMK jurusan multimedia ini, dia belajar berbagai aplikasi untuk menggambar dan segala macamnya yang bisa digunakan nantinya ketika dia sudah menjadi seorang arsitektur. Nah, biasanya juga seorang arsitektur ini memiliki hobi atau kegemaran atau mempunyai keahlian gitu ya. Biasanya dia pintar atau bisa melukis atau menggambar gitu ya, sangat suka gitu. Nah, selain itu dia juga bisa misalnya mengikuti les gitu ya, les mengenai misalnya membuat desain grafis. Nah, setelah tamat SMK atau SMA, selanjutnya dia bisa memilih atau melanjutkan kuliah ke jurusan arsitektur. Barulah nanti dia bisa menjadi seorang arsitektur dan terjun ke dunia kerja, yaitu di bidang konstruksi ya.
Nah, tugasnya arsitektur ini tadi menggambar gitu ya, mendesain ya untuk sebuah bangunan. Seperti itu ya. Nah, itu tadi contoh salah satu pekerjaan yaitu arsitektur. Nah, Ibu ingin setelah kalian menentukan gitu ya, kalian buat mind mapping-nya. Nah, dibuat mind mapping ini ada contoh mind mapping seorang arsitektur. Nah, tadi kita kan sudah menyaksikan ya pekerjaan seorang arsitektur. Kira-kira untuk menjadi seorang arsitektur itu bakatnya apa, kegemarannya apa, bisa melanjutkan ke SMA atau SMK mana, kemudian bisa les atau tambahan belajar apa, dan kemudian sebaiknya kuliah ambil jurusan apa. Barulah nanti dia menjadi pekerjaan tersebut itu seorang arsitektur. Ini contoh mind mapping-nya ya. Nanti Ibu ingin kalian membentuk kelompok, setelah itu masing-masing kelompok diharapkan nanti membuat ya mind mapping seperti ini. Oke, nah sekarang Ibu akan membagi ya kalian dalam beberapa kelompok. Baiklah, kelompok yang pertama yaitu bidang pendidikan, kelompok kedua bidang konstruksi, kelompok ketiga bidang seni, kelompok keempat bidang kesehatan. Nah, tugas kelompoknya adalah setiap kelompok silakan kalian pilih salah satu profesi yang ingin kalian bahas. Misalnya di bidang kesehatan kalian ingin membahas yaitu mengenai profesi seorang dokter, atau bisa jadi kalian ingin membahas seorang apoteker ya di bidang kesehatan, atau di bidang pendidikan misalnya seorang guru, atau kalau di bidang konstruksi misalnya desain grafis, atau di bidang seni misalnya seorang guru seni atau guru tari misalnya, atau seorang penyanyi ya. Pilih salah satu, diskusikan dengan teman kalian. Setelah kalian memilih satu profesi yang ingin dibahas, kemudian Ibu ingin meminta kalian setiap kelompok mengidentifikasi ya setiap profesi tersebut, bakat atau minat apa ya yang bakat atau minat serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi profesi tersebut ya. Nah, kemudian kalian tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Contoh misalnya ya, bakat ya apa yang sesuai untuk menjadi seorang petani. Nah, kira-kira bakat apa? Ditulis gitu ya. Nah, kemudian minatnya biasanya kalau untuk seorang petani apa, keterampilannya bagaimana. Nanti jawaban-jawaban yang serta pertanyaan yang sudah kalian jawab bersama, kalian kumpulkan informasinya, bisa menggunakan internet, misalnya melalui Google ya, ketik saja soal bakat untuk menjadi seorang dokter atau keterampilan seorang dokter misalnya ya. Nah, nanti kalian ambil setelah kalian menemukan jawabannya, kalian susun menggunakan jawaban-jawaban tersebut ke dalam mind mapping ya. Seperti contoh yang Ibu contohkan tadi sebelumnya, bentuk mind mappingnya. Nah, bentuknya bebas, bisa kalian tambahkan gambar ilustrasi ya, ataupun gambar lainnya yang sesuai dengan jawaban yang sudah kalian dapatkan. Nah, pokok pikiran tersebut atau hasil diskusi itu kalian tuangkan ke dalam bentuk mind mapping dan dipresentasikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sudah mengerti. Sekarang silahkan kalian berdiskusi, menentukan profesi apa yang ingin dibahas. Silahkan cari informasi di internet menggunakan HP kalian masing-masing ya. Baru nanti kalian tuangkan dalam bentuk mind mapping dan kita presentasi gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut. Oke, tadi kita sudah presentasi semua. Wah, hebat-hebat ya anak ibu. Ada tadi yang membahas mengenai seorang dokter, ya kan? Ada seorang guru, ada seorang penyanyi,
ada juga seorang desain interior. Wah, keren, bagus ya. Tadi mind mappingnya juga sudah baik, sudah kreatif, sangat kreatif ya. Nah, tadi juga bakat dan minatnya sudah sesuai ya, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesi tersebut juga sudah sesuai. Nah, oleh sebab itu, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu kenali bakat minatmu dan genggam masa depan yang cerah. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.